Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco di channel YouTube Lukas Eko Sukoco. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, RHI Renungan hari ini akan membahas seterusnya dari pengakuan iman rasuli, pengajaran pengakuan iman rasuli yang pada saat ini memasuki pengakuan iman rasuli yang ke-11. Yang ke-11 temanya memang agak ngeri sedikit, tapi kita perlu tahu, yaitu tentang kebangkitan orang mati. Pengakuan iman rasuli yang ke-11 tentang kebangkitan orang mati. Saudara, pengakuan iman rasuli yang ke-11 tentang kebangkitan orang mati ini juga sangat penting. Karena apa? Karena pertama, kita tahu hidup di dunia ini terbatas. Orang Jawa mengatakan urip kuwi mung mampir ngombe. Pada saatnya 50, 60, 70, 80 tahun, ada yang lebih, tapi rata-rata sekitar 80 tahun. Ada yang lebih dari 100 malah habis. Karena memang terbatas. Urip mung mampir ngombe ibaratnya. Seperti menempuh perjalanan, lalu berhenti, lalu haus minum, dan meneruskan perjalanan lagi. Yang menarik saudara, bagi orang Jawa, kalau ini sudah selesai kita berjalan di dunia, lalu kita meninggal dunia, mati, maka orang yang meninggal dunia itu dimakamkan di kuburan. Dan tahu orang Jawa menyebutnya pasarean. Dari kata sare artinya tidur. Pasarean adalah tempat orang tidur. Karena apa? Karena pada saatnya dia akan bangkit. Jadi konsep Jawa itu meyakini bahwa orang yang mati pada saatnya akan bangkit. Maka tempat orang meninggal disebut kuburan atau pesarean. Dari kata dasar sare artinya tempat, sare, tempat orang tidur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kapan bangkitnya? Kalau orang Jawa mengatakan yoso nek wis dina kiamat, nek jagat ki wis digulung, artinya pada hari kiamat ketika dunia ini sudah habis, sudah hancur. Saudara, jadi ada kebangkitan. Di dalam Alkitab juga disebut tentang hal ini. Ada kebangkitan orang yang hidup ini terbatas. Dan pada saatnya orang yang mati ini akan bangkit. Ada kebangkitan. Nah, pengakuan iman rasuli yang 11 menegaskan bahwa kebangkitan itu ada. Bagi semua orang. Bagi yang beriman maupun yang tidak. Bedanya adalah bagi yang beriman, kebangkitan itu akan membawa pada penghakiman dan membuat orang yang beriman itu masuk ke tempat kemuliaan. Orang menyebutnya surga. Bagi yang tidak beriman, maka ada juga kebangkitan, tapi bukan kebangkitan menuju kepada kebahagiaan, tapi begitu dihakimi, maka kebangkitan yang ada adalah penghukuman ke neraka. Penghukuman. Jadi sama-sama bangkit, tapi endingnya, akhirnya berbeda, arahnya berbeda. Sama-sama bangkit, tapi yang pasti kebangkitan orang mati, termasuk yang sudah mati lama, itu ada. Baik, saudara, kita akan periksa bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal ini, saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
saya mau tambahkan beberapa poin. Yang pertama, semua agama meyakini bahwa di balik kehidupan yang fana ini ada kehidupan lanjutan. Ada yang meyakini bahwa setelah mati maka dia ada di tempat tertentu, dan nanti kalau dia dilihat bagus maka dia akan hidup lagi ke arah makhluk yang lebih mulia. Kalau tidak bagus maka dia akan hidup lagi ke makhluk yang lebih rendah, dulunya manusia lalu menjadi reinkarnasinya jadi binatang. Ada ajaran agama yang begitu. Ajaran agama yang lain ya pokoknya ditempatkan saja di tempat tertentu, dan nanti menunggu hari penghakiman, dan Isa Al-Masih itu yang datang untuk menghakimi. Semua akan dihakimi, seluruh dunia akan dihakimi. Lalu di situ nanti akan ada semacam jembatan kecil, dan orang akan lewat di situ untuk mengukur apakah dia punya amal yang bagus atau tidak. Maka ada ajaran kalau amalnya bagus maka dia akan selamat dan dia akan ke surga. Kalau amalnya kurang bagus, dosanya lebih gede, maka dia akan jatuh ke neraka. Ada yang bilang begitu. Nah, macam-macam, dan itu bisa ditambahkan, variasinya bisa macam-macam. Ada yang bilang itu nanti kalau lulus ke surga, lalu di sana ada bidadari-bidadari cantik dan dia akan bersukacita dengan bidadari-bidadari cantik itu. Yang laki-laki maksudnya. Ada juga ajaran begitu, karena dipikir di surga itu seperti di dunia, masih ada nafsu, masih ada begitulah. Ya tidak apa-apa, karena setiap agama memiliki ajarannya sendiri. Tapi saya sebagai pendeta akan mengajarkan berdasarkan kebenaran iman Kristen, bahwa ketika nanti masa itu tiba, kita akan berhadapan dengan Hakim Agung, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, dan dia akan menghakimi apakah dia termasuk orang, saya saudara termasuk orang yang beriman atau tidak. Nah, itu yang terjadi. Tentu ini soal keyakinan. Saudara yang berbeda tidak masalah, tapi saya mengajarkan kebenaran iman Kristen. Mari kita bersama-sama periksa bagaimana Alkitab berbicara tentang hal ini, saudara. Kita akan membaca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-12 sampai dengan 15, diteruskan 20-21. Demikian sabda Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya teruskan ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 14 dan 20-21. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mendapatkan pengetahuan penting pada pengakuan iman rasuli yang ke-11. Yang pertama,
kebangkitan orang mati itu merujuk pada kebangkitan Yesus. Dia bangkit untuk keselamatan dan nantinya dia hadir di hari kiamat, zaman akhir zaman lebih tepat, untuk menjadi hakim. Jadi kebangkitan orang mati merujuk pada kebangkitan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan orang mati terjadi pada semua orang. Baik dia yang beriman maupun yang tidak. Semua orang. Bedanya adalah bagi yang beriman, dia akan diangkat bersama-sama dengan Kristus. Bagi yang tidak beriman, dia akan dihakimi dan akan dicampakkan di dalam neraka yang menurut Alkitab dikatakan di sana terdapat ratapan, tangisan, dan gertak gigi. Itu. Yang kedua. Jadi kebangkitan itu untuk semua orang. Tapi ada yang orang beriman, ada yang tidak. Yang beriman di dalam Yesus akan diselamatkan dan dikaruniai kehidupan. Yang tidak beriman, dia akan dicampakkan. Tidak peduli siapapun dia. Jabatan, apakah dia raja, apakah dia nabi, apakah dia rasul, atau siapapun. Ya, kita mengenal di Injil ada namanya Rasul Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya. Ya, kita tidak tahu pasti, tapi kita bisa menduga bahwa kualitas hidup yang seperti ini pasti tidak termasuk pada orang yang beriman pada Kristus. Artinya, ya nanti masuk yang tidak beriman, akan dicampakkan ke neraka. Itu yang kedua. Semua akan dibangkitkan. Yang ketiga, bagi yang setia di dalam Kristus, maka harapan keselamatan itu adalah ya, amin, dan pasti. Itulah sebabnya harapan dituliskan. Kalau ada orang yang beriman, kemudian dikuburkan di bagian palang salibnya, biasanya ditulis RIP, Rest in Peace, kembali ke pangkuan surgawi, rahayu ing palreman. Artinya ada harapan pasti bahwa orang yang beriman di dalam Kristus, dia diselamatkan dan bukan termasuk yang dihukum seperti tadi saya ungkap di depan. Yang keempat, dengan pengakuan iman Rasul yang 11 ini, kita diingatkan supaya kita belajar untuk setia dalam situasi dan kondisi apapun. Karena godaan untuk meninggalkan iman Kristen itu besar. Karena godaan untuk kita menjadi murtad itu besar. Karena alasan-alasan duniawi macam-macam itu bisa membuat kita tersandung dan jatuh. Tapi kita mau bertobat apa tidak? Poin penting di sini adalah kita diingatkan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dan kita tahu saudara, setia atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Saya memilih untuk setia sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Saya tidak akan meninggalkan dia. Saya tidak akan menukar iman saya dengan alasan apapun. Saya mengajak supaya saudara-saudara juga melakukan hal yang sama. Melatih, memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita memohon penyertaan Tuhan. Mari kita mohon kekuatan, biar Roh Kudus menolong kita, supaya kita memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa, semoga di tengah banyaknya pergumulan kesulitan ini, kita tidak meninggalkan Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Semoga Tuhan menguatkan kami, Roh Kudus tolonglah supaya kami tetap hidup dalam kesetiaan. Sehingga pada saat akhir zaman nanti, kami menjadi kelompok orang yang beriman,
Yang ikut dibangkitkan bukan dihukum, tapi dibangkitkan untuk diselamatkan oleh karunia Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat kami. Semoga Tuhan memberkati yang mengikuti program ini, berkati dengan macam-macam kesulitan, persoalan, masalah, rintangan, dan beban hidup yang berat. Semoga Tuhan mengaruniakannya, yaitu roh kesetiaan. Tolonglah ya Allah, bimbing dan kuatkan kami, supaya mampu untuk tetap menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Kabulkanlah doa kami, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.